Akira adalah seorang introvert yang menyendiri di sekolah. Dia membaca manga isekai saat istirahat untuk menghabiskan waktu. Dia mencoba mengalihkan pikirannya, tetapi dia merasa aneh bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, ponselnya mengalami gangguan dan tinta hitam muncul di langit-langit kelas. Tinta itu membentuk lingkaran ajaib yang memindahkan para siswa ke tempat yang aneh. Semua orang lega mereka masih hidup, tetapi mereka bertanya-tanya kemana mereka telah dipindahkan. Seorang pendeta memberitahu mereka bahwa raja mereka ingin berbicara dengan mereka, dan kemudian memberi jalan kepada raja untuk berbicara. Para siswa menuntut penjelasan, tetapi pendeta memerintahkan mereka untuk diam dan mendengarkan raja. Worshipster seksi kepada para siswa internet telah menjawab panggilannya dari alam yang jauh. Yorsuya mengungkapkan bahwa mereka sekarang berada di dunia yang disebut Murigan, dan saat ini mereka berada di negara terbesar di benua manusia yang disebut Retis. Raja menjelaskan bahwa Briori kurang lebih para iblis. Jadi Briori dan Trey melawan dari dunia lain yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja Iblis. Akira menyadari bahwa dia berada di dunia yang mirip dengan yang dia baca dalam cerita isekainya. Pendeta mengumumkan bahwa mereka ingin mengidentifikasi pahlawan di antara para siswa menggunakan bola kristal. Dia menunjukkan bahwa hanya ada satu pahlawan di antara mereka, jadi dia memanggil mereka untuk maju dan diuji. Waki maju dan meletakkan tangannya di bola kristal. Pendeta menginstruksikannya untuk menggunakan pikirannya untuk meminta statusnya, dan bola kristal akan mengungkapkan kelasnya. Waki mematuhi, dan bola kristal mengungkapkan bahwa dia hanyalah seorang pelatih hewan tingkat 1. Waki kecewa dengan hasil ini, tetapi pendeta menunjukkan bahwa statistiknya melebihi orang rata-rata di dunia mereka. Dia meyakinkan Waki bahwa dia akan menjadi legenda seperti pahlawan, dan Waki merasa lebih baik. Yuki maju berikutnya, dan bola kristal mengungkapkan bahwa dia adalah seorang disenchanter level 1. Tomoya menjadi sukarelawan berikutnya, dan bola kristal menampilkan bahwa dia adalah seorang kesatria level 1. Shiori memeriksa kelasnya berikutnya, dan mengetahui bahwa dia adalah seorang penyembuh level 1. Pendeta mengungkapkan bahwa semua orang dapat melihat status mereka tanpa menyentuh bola kristal jika mereka mengucapkan perintah status. Kora Clay bersyukur na deskripsi kelas yang sumewas mayai. Nanase memberitahu Akira bahwa dia adalah penyihir angin dan dia bertanya-tanya kelas apa yang diberikan kepada Akira. Akira demesak sesuai mahasiswa adalah Stren Kobunus Taversion. Nanase tidak terkejut karena dia tidak pernah menyadari bahwa Akira ada di kelas mereka sampai hari itu. Akira melamun dari percakapan saat dia menyadari perbedaan besar antara statistiknya dan orang yang sedang diperiksa oleh bola kristal. Dia mencoba memahami mengapa statistiknya jauh lebih tinggi padahal semua orang dipindahkan ke dunia itu pada waktu yang sama. Tsukasa melangkah ke bola kristal dan terungkap bahwa dia adalah pahlawan. Nanase tidak terkejut karena Tsukasa atletis dan pintar, tetapi Akira terkejut karena statistiknya lebih tinggi daripada pahlawan yang diumumkan. Nanase mendesak Akira untuk maju dan memeriksa statistiknya berikutnya. Akira ragu karena dia tidak tahu banyak tentang dunia baru ini. Dia tidak ingin mengungkapkan statistiknya yang sangat tinggi karena takut akan hal yang tidak diketahui, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan. Dia menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan keberadaannya, jadi dia memutuskan untuk mengaktifkannya. Nanase melihat ke belakang untuk memberitahu Akira bahwa giliran mereka untuk diperiksa, tetapi dia tidak dapat menemukannya, jadi dia maju sendirian untuk diuji. Pendeta mengungkapkan bahwa mereka akan memberikan peralatan yang sesuai dengan kelas para siswa sekarang setelah latihan penilaian selesai. Dia memberi mereka ke sebuah serangan dan Akira mengikuti diam-diam di belakang mereka. Akira melewati seorang komandan kesatria dan komandan itu mendeteksi kehadirannya tetapi merahasiakannya. Akira berjalan menyusuri lorong dan melihat kamera tersembunyi di dinding. Dia menjadi curiga karena mereka sedang diawasi. Dia menemukan sebuah ruangan terpencil dan mengambil jubah yang sesuai dengan kelasnya sebagai pembunuh. Dia memutuskan untuk menyelinap keluar jendela dan mengintai kastil untuk mencari informasi. Dia dengan mudah memanjat ke puncak kastil, tetapi tiba-tiba mendengar suara dari ruang kerja raja, jadi dia mengaktifkan mantra penyamarannya. Dia menguping percakapan antara raja dan putri. Raja Jabajas dan karena rencana mereka berjalan lancar. Dia mengingatkan pengurus untuk menjauhkan para siswa dari arsip istana agar mereka tidak mengetahui rencana mereka. Pengurus mengakui instruksi raja dan pergi. Akira perlahan mendekati raja dan menghunus belatinya. Dia berpikir untuk membunuh raja dan menghentikan rencana mereka, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya pada menit terakhir dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, para siswa dijamu dengan pesta. Akira bergerak di antara mereka dengan mantra penyamarannya aktif dan mencuri beberapa makanan untuk dimakan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menonaktifkan mantranya dan memberitahu kelas tentang apa yang dia saksikan malam sebelumnya. Karena dia biaris mereka tidak akan mempercayainya. Tsukasa tiba-tiba berdiri dan memberikan pidato yang megah. Dia berat orang untuk menggunakan kekuatan mereka untuk membantu orang-orang di dunia baru mereka karena mereka diberkahi dengan kemampuan supernatural ketika mereka dipindahkan ke sana. Dia meminta mereka untuk membantunya agar mereka bisa mengalahkan Raja Iblis bersama-sama. Semua orang setuju untuk membantu Tsukasa dan akhirnya menyadari bahwa dia satu-satunya yang tahu bahwa Raja dan Putri bukanlah sekutu mereka. Istasanan, Clay melanggar keluar ke latihan latihan dan Komandan Ksatria memperkenalkan dirinya sebagai Saran. Dia juga memperkenalkan Jill sebagai wakilnya. Dia mengungkapkan bahwa dia akan melatih mereka selama 1 bulan dan kemudian mereka akan dibawa
dibawa ke ruang bawah tanah untuk menguji kemampuan mereka. Kelas berterima kasih padanya karena dengan murah hati menawarkan untuk melatih mereka sementara Akira memutuskan untuk terus menjelajahi kastil untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Saran Tiara Veripi dan Jill serahkan penanggung jawab pelatihan para siswa dan pergi mengikuti Akira. Akira pergi ke air mancur di halaman, tapi Saran Tiara dia memanggilnya. Akira mengira bahwa mantra penyamarannya dinonaktifkan setelah mencapai durasi maksimum, tetapi Saran mengungkapkan bahwa penyamarannya masih aktif. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki mata khusus yang dapat melihat suhu yang memungkinkannya melihat melalui penyamaran. Akira menyadari bahwa dia memiliki masalah dan bersiap untuk membunuh Saran jika perlu. Saran mengabaikan kekhawatiran Akira dan meyakinkannya bahwa rahasianya tidak akan pernah sampai ke telinga raja atau putri. Akira terkejut karena dia mengira Saran akan setia kepada raja. Saran mengenai perbicaraan mendirwal Perkins. Dia dulu bersama Akira, Akira dengan Goverbolshor biasa mencari arsip istana karena dia tidak tahu apa-apa tentang dunia baru ini. Saran bertanya-tanya pada level berapa keterampilan penyamarannya, dan Akira menjawab bahwa itu sudah maksimal. Namun, dia menunjukkan bahwa keterampilan lainnya berada di level 1, dan dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkannya. Saran mengungkapkan bahwa dia tidak akan menemukan jawabannya di arsip, jadi dia menawarkan untuk mengajarinya apa yang perlu dia ketahui. Akira memutuskan untuk memberitahu Saran alasan sebenarnya dia mencari arsip. Dia mengungkapkan bahwa dia perlu menemukan cara untuk kembali ke dunianya, karena dia memiliki keluarga yang menunggunya. Dewi seterusnya Saran memiliki solusi, tapi serbakin nawa di mana bos kebit Akira dengan permintaan itu. Dia menunjukkan bahwa Akira harus berduaan kira untuk sampai dia menjadi cukup kuat untuk mengalahkan siapapun yang mencoba menghentikannya. Dia menawarkan untuk melatihnya, tetapi Akira mengungkapkan bahwa dia tidak suka menerima bantuan secara cuma-cuma. Saran meminta cerita tentang dunia lamanya sebagai imbalan. Akira menerima tawarannya. Here's what I berlitin Saran, Cerberan, Akira sebius sedang informasi tentang dunianya. Chris mengungkapin bahwa ada iblis, elf, dan manusia binatang di dunia ini, tetapi mereka tinggal di benua lain. Akira meragukan bahwa pelatihan itu akan berguna, tetapi Saran menunjukkan bahwa dia hanya bisa meningkatkan keterampilannya dengan berlatih, sementara membunuh monster meningkatkan kelasnya. Pertujuan masing baik berdenin. Gil Saran Zubastik Raizo Siami Amberan di ruang strategi mereka. Gil menegur Saran karena meninggalkan sebagian besar pelatihan padanya dan hanya fokus pada Akira. Tapi Saran mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menahannya karena cerita-cerita dari dunia Akira sangat menarik. Dia mengingatkan Gil bahwa pahlawan pertama juga berasal dari dunia Akira. Dari keseruan mahal snapper dan ponian Akira sudah maksimal kamera sinabih menakun. Gil terkejut mendengar ini karena hanya pahlawan pertamanya yang memiliki keterampilan maksimal saat pertama kali tiba. Akira tiba-tiba mengetuk pintu, jadi Gil pergi agar mereka bisa berbicara secara pribadi. Akira bergening pada sebuah pikiran mengungkap pun semesta berdiri menyelinap ke arsip untuk sekali lebih banyak informasi ketika dia menemukannya. Saran mengungkapkan bahwa buku itu tentang kudeta. Di Bengkut bahwa dia menulis buku itu menyebarkannya sebagai buku resep di arsip, tetapi di setahu Akira mana kiri dan menemukannya. Di menjelaskan bahwa Robert Shurusai yang disediakan sewa inspirasi untuk mengubah aturan dunia mereka saat ini. Peran ingin sekali mengakhiri persintaan diambil sebagai kesatria kepada keluarga kerajaan tidak mengizinkannya melakukannya. Akira menyadari bahwa dia berada dalam posisi terbaik untuk melaksanakan kudeta karena dia tidak memiliki ikatan dengan dunia baru ini. Dia mengakui bahwa dia menyelinap ke ruang kerja raja pada malam pertama dia tiba dan mencoba membunuhnya setelah dia mendengar rencana mereka. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Ikarlah pembisnis Bernadette dan Planimen Semarat. Didi menunjukkan bahwa pembunuhan adalah beban besar untuk ditanggung. Meskipun dia mengakui bahwa Akira sering tidur, dia menunjukkan bahwa dia tidak seharusnya menjadikan pembunuhan sebagai tugas. Dia menasihatinya untuk menghindari membunuh siapapun jika dia ingin kembali ke dunianya sebagai anak yang sama polosnya seperti saat dia pergi. Akira mengakui bahwa ibunya dan saudara perempuannya akan kecewa jika dia pulang sebagai pembunuh. Dia menyadari bahwa Saran terus memberinya nasihat yang baik, jadi dia menghadapinya dan menuntut untuk tahu mengapa dia terus menjaganya. Saran mengungkapkan bahwa dia membimbingnya karena dia mengharapkan banyak darinya. Dia memperhatikannya sejak hari pertama dia tiba bersama teman-teman sekelasnya. Alih-alih bergerak mengikuti kerumunan, dia memilih untuk menggunakan otaknya untuk memutuskan langkah selanjutnya ketika dia menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saran terus itu bantu Akira untuk melaksanakan kudeta damainya Kristus di seluruh dunianya. Akira berjanji untuk memikirkan permintaannya dan memberikan jawaban kepadanya. Setelah demikian kemudian, Terbangnya besar ke kelas di luar tembok kastil yang mengirim mereka ke labirin besar kantinan. Para penduduk desa keluar beramai-ramai untuk mengantar mereka. Akhirnya berjalan di belakang teman-teman sekelasnya, tetapi dia melihat seseorang yang mencurigakan menatap mereka dari sebuah gang. Dia menghadapinya dan bertanya-tanya mengapa dia memandang mereka dengan sinis. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak pantas diperlakukan sebagai pahlawan karena desa telah berkorban banyak untuk memanggil mereka ke dunia ini. Akira tidak tahu apa yang dia bicarakan. Orang asing itu pergi tetapi dia memintanya untuk mencarinya ketika dia mengetahui apa yang dia maksud. Akira kembali ke rombongan ekspedisi dan mereka memasuki ruang bawah tanah. Mereka menjelajahi ruang bawah tanah tetapi mereka kewalahan oleh jebakan dan monster. Akira menyarankan untuk mundur dan Saran setuju dengannya.
Ia swing dengan trampelannya naik dan menggunakan berasal serangan untuk menghabisi monster itu. Dia memberi isyarat kepada semua orang untuk lari ke pintu keluar lantai, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka menemukan segerombolan monster menunggu mereka. Dia mengingat bom asap yang diberikan oleh sang putri sebelum mereka pergi karena itu akan membantunya keluar dari situasi sulit. Dia mengeluarkan bom itu dan melemparkannya ke monster, tetapi itu justru memanggil Minotaur. Akira terkejut karena Minotaur seharusnya tidak ada di lantai atas. Dia menghilangkan rasa terkejutnya dan bertarung dengan Minotaur. Dia melompat ke belakangnya dan mencoba menusuknya dengan belati, tetapi belatinya patah saat bersentuhan. Akira kembali ke teman-teman sekelasnya. Tsukasa mencoba membantu Akira, tetapi Akira memintanya untuk mundur karena lengannya patah. Suichus masuk menyadari bahwa dia tidak bisa kayak duduk diam dan menonton karena dia adalah pahlawan yang ditunjuk untuk melindungi kelas. Akira menunjukkan bahwa mereka bisa menjaga diri sendiri karena mereka telah berlatih keras selama berminggu-minggu. Biar dia bisa menyimpan kekuatannya untuk melindungi orang-orang di dunia ini. Akira menyadari bahwa Tsusa sangat khawatir karena dia telah dikutuk. Rudy subis Yuki untuk beritahu kutukan itu, Serbi tidak bisa sebeli dengan hadapi Minotaur bersama Saran. Dia memberitahu Saran bahwa Jidikin menggunakan teknik rahasianya demi kelangsungan hidup mereka. Saran memutuskan untuk memberikan celah, jadi dia meminta Akira menunggu sinyalnya. Dia melepaskan kilatan petir untuk menahan Minotaur, dan Akira mengaktifkan sihir bayangannya di belakangnya. Dia menciptakan lubang hitam bayangan dan memperpanjang tentakel ke arah Minotaur. Person mencoba menjerat Minotaur, sejauh tidak bergerak sampai tentakel Akira mencapainya, tetapi Minotaur itu berhasil keluar dari penghalang sihirnya. Minotaur menyerang Saran dengan kapaknya, tetapi Akira menghentikan serangan itu dengan tentakelnya. Lebih banyak tentakel menembus Minotaur, dan Akira menggunakan itu sebagai pengungkit untuk menariknya ke dalam lubang bayangannya. Dia menarik Minotaur ke dalam Executorson Pusal Deris dan kemudian menutup lubang untuk memutuskan kepalanya. Akira mulai kehilangan kendali atas tentakel bayangannya, dan teman-teman sekelasnya mundur ketakutan. Pada setelah dia Akira nasihatnya untuk tenang dan setelah berpikir jernih. Akira hampir panik saat dia sembuh untuk kendalikan tentakel bayangannya. Dia menarik tubuh tentakel ke dalam lubang dan menutupnya. Terus mencerita bahwa menggunakan sihir bayangannya menyebabkan stres mental yang parah. Akira tidak khawatir tentang itu. Dia hanya senang bahwa mereka selamat dari pertemuan yang menakutkan itu. Rex memberi Casilda saran tidak dari Akira setiap manusia untuk mengobrol. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka, tetapi Akira menunjukkan bahwa mereka akan mati jika dia tidak membantunya menghentikan sihirnya yang mengamuk. Koran bersiswa terhadap yang berfaraklet ekstra akhir bayangan Akira sudah disebut pernah mendengarnya di belum misil. Dia memperingatkan Akira untuk berhati-hati dalam menggunakannya karena sulit dikendalikan dan menguras energinya. Dia menyarankan agar tidak menggunakannya kecuali jika diperlukan. Akira sayang berkirasianos. Setelah mengebahas topik dan memberitahu Akira bahwa dia membawakan hadir, dia memberinya sebuah katana yang memberitahu bahwa pahlawan pertama menempa pedang itu sendiri. Akira bertanya-tanya mengapa Saran memberikannya pedang itu alih-alih memberikannya kepada sang pahlawan. Saran menunjukkan bahwa sang pahlawan sudah memiliki pedang sucinya, jadi dia tidak membutuhkannya. Dia juga menunjukkan bahwa raja akan menyadari jika sang pahlawan membawa pedang itu. Akira tidak mengerti mengapa itu menjadi masalah, jadi Saran mengakui bahwa dia mencurinya dari gudang senjata. Akira memutuskan untuk berhenti bertanya dan menerima pedang itu. Dia penasaran dengan nama katana tersebut, jadi Saran mengarahkannya untuk melihat pada gagangnya. Akira menghunus pedang itu dan menemukan bahwa namanya adalah Pedang Dewa Malam. Dia menyadari ada lebih banyak tulisan pada pedang itu, yang merupakan pesan dari pahlawan pertama, yang berharap pedang itu melayaninya dengan baik. Akira sangat terinspirasi oleh ketulusan pahlawan itu, sehingga dia berharap bisa bertemu dengannya sebelum dia meninggal. Saran juga berharap hal yang sama. Pahlawan Saran teringat bahwa pahlawan mereka saat ini masih menderita akibat kutukan kejam yang menimpanya. Dia curiga bahwa sang putri ada di baliknya, jadi dia memberikan beberapa petunjuk kepada Akira. Akira bergegas ke kamar sang putri dan menangkapnya saat sedang memanipulasi Tsukasa. Dia menghancurkan kristal sihirnya untuk membebaskannya dari pengaruh sang putri. Sang putri memarahi Akira karena kurang sopan karena dia masuk ke kamarnya tanpa izin. Akira menunjukkan bahwa dia tidak perlu sopan santun untuk menghadapi seorang penyihir. Dia bertanya-tanya mengapa dia menyimpan kejahatan seperti itu, meskipun tampak begitu polos. Sang putri mengungkapkan bahwa dia hanya menjalankan perintah raja. Akira menunjukkan bahwa dia tidak harus mengikuti perintahnya jika perintah itu tidak dapat diterima secara moral. Sang putri mengulangi bahwa dia harus melakukan segalanya untuk menyenangkan raja, dan Akira menyadari bahwa dia adalah budak yang dicuci otaknya. Ia menigul ekstrafsiasi seni akses smart untuk memeriksa kristal sihir lainnya yang balaitas untuk pahlawan. Akira kembali ke Saran dan menunjukkan bahwa dia benar. Saran menyadari bahwa raja masih belum menyerah pada agendanya yang jahat. Dia menyadari bahwa Akira mengungkapkan dirinya kepada sang putri untuk menghancurkan kristal. Dia memperingatkannya untuk menjauh dari istana, karena dia akan memerintahkan pencarian untuknya, karena dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Tidak seperti pahlawan lainnya.
Akira terkejut bahwa Saran memberinya nasihat alih-alih memarahinya karena mengungkapkan identitasnya. Percy memahami bahwa Akira the But's first wonder on a Cronberg list were boulders. Dia sincere mengabaikannya karena itu adalah tugasnya sebagai orang dewasa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Akira sangat terkesan dengan kebijaksanaan Saran sehingga dia berharap orang dewasa di dunia sebelumnya lebih seperti dia. Saran menunjukkan bahwa dia bisa membawanya ketika dia kembali ke dunianya jika dia benar-benar sangat menghormatinya. Akira seperti Kohan untuk berpam terbangun karena suara di pagi hari. Dia bergegas ke lokasi dan menemukan Tsukasa berkumpul dengan teman sekelasnya dan beberapa ksatria. Dia lega bahwa kutukannya telah terpecahkan, tetapi dia memperhatikan wajahnya yang muram. Jadi dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tsukasa about her semakin dan tahu sesuatu telah terjadi pada Saran. Akira melihat Saran terbaring di lantai di tengah kerumunan. Dia mendorong jalan ke tengah dan melihat sebuah belati tertancap di dadanya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi, tetapi para pahlawan memerintahkannya untuk menghentikan drama karena dia yang bertanggung jawab atas kematiannya. Akira bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan ketika dia menyadari bahwa itu adalah belatinya yang menancap di dada Saran. Akira mencoba mengingatkan mereka bahwa belatinya hilang selama pertempuran melawan Minotaur, tetapi mereka tidak mempercayainya karena hilangnya dia yang mencurigakan. Dia menyadari bahwa sang putri menjebaknya, dan sekarang dia memanipulasi teman-teman sekelasnya melawannya. Raja memerintahkan eksekusi Akira sebagai keadilan atas pembunuhan Saran. Para ksatria menyerang Akira, tetapi dia mengaktifkan keterampilan penyembunyian kehadirannya dan mendekati Jill. Jill Desaber asli Dewa Night Ravens membunuh Saran. Mereka adalah klip penjaga pribadi Raja, dan dia adalah target berikutnya. Dia mengungkapkan bahwa Saran meninggalkan beberapa perbekalan untuknya di kamarnya. Dia menyarankan agar dia mengambilnya dan meninggalkan kota. Akira menuju ke kamar Saran. Dia mengambil perbekalan dan berjalan keluar kota, tetapi dia memberi penghormatan kepada Saran untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Krambes Naturai sang putri memberitahu Raja bahwa semua murid berada di bawah kendalinya kecuali Tsukasa. Mereka sekarang dapat menyerang timur setelah memiliki pembenaran untuk perang. Raja puas dengan berita ini, tetapi dia memerintahkan Night Ravens untuk terus mengejar Akira agar dia tidak kembali mengganggu rencana mereka. Keesokan harinya, Akira mengingat percakapan yang dia lakukan dengan Saran. Saran menjelaskan bahwa Sema Derwick untuk berambling saat dalam pelarian adalah di penjara bawah tanah, tetapi dia menyarankan untuk merencanakannya dengan baik karena airnya terbatas. Akira pergi ke penjara bawah tanah dan terus mengingat percakapan tersebut. Saran juga menjelaskan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan keterampilannya adalah dengan menjelajahi penjara bawah tanah karena dia akan menghadapi monster yang lebih kuat semakin dalam dia pergi. Akira bertanya-tanya mengapa tidak ada orang lain yang pergi begitu dalam ke dalam dungeon, dan Saran menjelaskan bahwa monster-monsternya sangat berbahaya, sehingga bahkan keterampilan penyamaran tingkat tinggi miliknya tidak akan membuatnya aman dari mereka. Dia menyarankan agar dia meningkatkan keterampilan pembunuhannya, sehingga dia bisa menyamarkan aroma, tanda panas, dan langkah kakinya untuk menghindari deteksi. Akira menyadari bahwa dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jadi dia mulai menjelajahi dungeon. Dia monster segasi eksplorasi dan terus lebih dalam untuk menghadapi monster yang lebih kuat. Nasihat Saran terus terngiang di kepalanya. Dulu, dia meyakinkannya bahwa latihannya akan sepadan karena dia akan membuka keterampilan baru setelah mencapai level 100. Akira tertarik dengan ide mendapatkan keterampilan baru, jadi Saran memerintahkannya untuk menjelajahi labirin Chantonin dan mengalahkan bos yang dia temukan setiap 10 lantai. Akira dengan mudah melewati lantai-lantai dan tiba di lantai ke-50. Saran memberitahunya bahwa ketika dia mencapai lantai terakhir dan memasuki ruangan bos, dia tidak bisa pergi sampai dia membunuh bos labirin atau bos labirin membunuhnya. Dia menunjukkan bahwa kemampuannya akan meningkat secara eksponensial jika dia berhasil menang. Akira membuka pintu dan seekor chimera langsung menyerangnya. Akira berhasil menghindari serangan cakar. Tetapi saat dia berguling menghindar, ekor ular dari chimera menyemburkan racun yang mengenai kakinya dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Chimera memanfaatkan kesempatan itu untuk menancapkan cakarnya ke punggung Akira yang terbuka dan melemparkannya ke lantai labirin. Akira memutuskan untuk bertahan hidup karena dia harus membalas kematian Saran dan pulang ke rumah. Dia memutuskan untuk berhenti menahan diri dan mengerahkan segalanya. Dia mengaktifkan sihir bayangannya dan merobek monster itu dengan tentakel tajamnya. Dia pingsan dan kehilangan kesadaran setelah mengalahkan bos. Sihir bayangannya mendeteksi bahwa dia mengalami cedera kritis, jadi sihir itu mengaktifkan mode pemulihan menggunakan penyimpanan mana daruratnya. Kesukaan Strange Francis Weber dari ruang makan. Tsukasa menyarankan mereka untuk mengalahkan Raja Iblis, tetapi teman-teman sekelasnya menolak untuk membantunya. Tsukasa menyadari bahwa kutukan sang putri telah menguasai mereka, seperti yang diberitahukan Komandan Gillis kepadanya. Dia memutuskan untuk melakukannya sendiri, tetapi Kyosuke menawarkan untuk membantunya.
Beberapa siswa juga menawarkan untuk membantunya, dan mereka meninggalkan kastil. Ketika mereka meninggalkan kota, Tsukasa merasa lega karena mereka keluar tanpa konfrontasi. Kyosuke mengingatkannya bahwa raja menugaskan mereka untuk mengeliminasi Raja Iblis. Jadi akan aneh jika dia menghentikan mereka. Tsukasa bertanya-tanya mengapa mereka semua menawarkan untuk membantunya dalam misinya, dan Yuki mengungkapkan bahwa semua orang yang menawarkan bantuan padanya tidak berada di bawah pengaruh mantra sang putri. Kami Games Anniversary setelah kerang pembebas kutukan, jadi seksual terhadap kutukan. Ini dia episode derai ketika seseorang telah dikutuk. Kyosuke mengakui bahwa tindakannya mungkin telah membebaskan mereka dari kutukan sang putri. Ingatannya samar-samar, tetapi dia ingat menghancurkan beberapa kristal di ruangan yang tidak dikenal dengan sebuah katana. Dia tidak tahu bagaimana katana itu bisa ada di tangannya. Mereka memulai pencarian mereka, dan Jill mengawasi mereka dari benteng. Dia senang bahwa semerapat seperti pulau miliknya cukup kuat untuk mengendalikan Kyosuke dan membantunya mematahkan beberapa kutukan. Dia senang telah melaksanakan keinginan terakhir Saran dan diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada para pahlawan. Kyosuke bersemangat untuk bertemu dengan Akira karena dia merasa bersalah karena bersembunyi alih-alih membelanya. Dia mengingat saat pertama kali mereka bertemu di dunia mereka yang dulu. Kyosuke terus naik Akira Dutch yang radian suara kontraktor sehingga Akira tidak ingin ada yang tahu identitas alternatifnya. Jadi Kyosuke berjanji untuk merahasiakannya. Mereka mengetahui bahwa saudara perempuan mereka adalah sahabat, jadi mereka memutuskan untuk menjadi teman. Akira terbangun di labirin dan bertanya-tanya mengapa dia bermimpi tentang Kyosuke. Dia berharap Kyosuke baik-baik saja, dan saudara perempuan mereka baik-baik saja selama mereka tidak ada. Dia bangkit berdiri mengharapkan rasa sakit yang serius, tetapi dia terkejut karena rasanya seperti baru keluar dari perawatan spa premium. Dia memeriksa statistiknya dan menyadari bahwa HP-nya hampir penuh dan keterampilan bayangannya naik 2 tingkat dari 1 kali penggunaan. Dia tidak mengerti mengapa keterampilannya naik tingkat begitu cepat, tetapi dia memutuskan untuk terus menjelajahi lebih dalam ke dalam labirin. Dia bertemu dengan slime di lantai 75 dan dia menebasnya. Slime itu larut dan menampakkan seorang peri. Akira tidak menyangka akan melihat seorang peri keluar dari slime yang mati. Dia menggunakan mata dunianya untuk menilai peri itu, tetapi seluruh kehidupan peri itu melintas di depan matanya dan mengancam untuk membuatnya kewalahan. Dia dengan cepat menghilangkan keterampilan itu sebelum kehilangan penglihatannya. Dia mencatat dalam pikirannya untuk menghindari menggunakan keterampilan itu karena terlalu berbahaya. Amelia bangun, dan Akira bertanya-tanya dan Freddy balik. Dia mengklaim dia baik-baik sir. Tapi Akira tidak sedang percaya Rainier, tersebut melihat statistiknya. Hit HP-nya hampir 2%. Dia serius karakterisasi memiliki mata dunia yang di menilai dirinya. Dia bertanya-tanya di mana mereka berada, dan Akira mengungkapkan bahwa mereka berada di lantai 75 dari labirin. Dia memarahinya karena menilai dirinya tanpa izin. Tetapi Amelia pingsan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia membawanya ke bagian terpencil dari labirin dan membungkusnya dengan selimut agar dia bisa pulih. Citra mikrofon dan Akira memberinya air untuk membantu demamnya. Dia mengakui bahwa dia terlalu lapar untuk kembali tidur. Jadi Akira memberinya seporsi bubur panas. Dia mulai makan dan Akira senang melihat dia memiliki nafsu makan. Dia yakin dia akan pulih dengan baik. Emilio is a bernegrin one menulis mengubah keridom bersekolah di dalam merawat orang sakit dia mengungkapkan bahwa dia mendapatkannya dengan merawat ibunya yang sakit. Amelia balik radangka di dinding dan Akira menjelaskan bahwa mereka berada di level 69. Amelia mengingat dia mengatakan bahwa mereka berada di level 75. Jadi dia bertanya-tanya mengapa dia kembali ke atas alih-alih melanjutkan turun labirin untuk meningkatkan keterampilannya. Akhirnya mengingatkan bahwa dia harus kembali karena itu adalah lantai terdekat dengan sumber air di mana dia bisa merawatnya. Amelia berbaring kembali, tetapi dia mengakui bahwa tidak ada yang pernah bersusah payah membantunya seperti ini sebelumnya, meskipun dia adalah bangsawan. Akhirnya memutuskan untuk tidur juga dan mengaktifkan sensor-sensornya untuk menjaga keamanannya. Ketika mereka bangun, mereka melanjutkan perjalanan ke bawah labirin sampai mereka mencapai lantai 80. Akira transfer berdengar. Aidanya RSNP Amelia being acting right meskipun terhadap polisi sepenuhnya. Dia menjelaskan bahwa mereka kebetulan pergi ke arah yang sama dan dia tidak mengikutinya. Akira memperingatkan bahwa dia tidak akan melindunginya dan dia meyakinkannya bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Mereka memasuki ruangan bos dan naga menyerang mereka. Akira benembai senturi sebanyak Federag sementara Amelia melumpuhkannya dengan manipulasi gravitasa. Akira mendekat untuk serangan penutup, tetapi naga itu memukulnya. Amelia menunjukkan bahwa naga itu bisa merasakan mananya, jadi dia menyarankan agar dia menyebarkannya ke sekeliling. Akira dapat dapat seperti Reu, jadi dia memutuskan untuk menggunakan strategi lain. Dia menggunakan keterampilan bayangannya untuk mengalihkan perhatian naga, dan dia menyerang titik lemahnya. Naga itu jatuh ke tanah dan mulai bersinar, memenuhi ruangan dengan cahaya putih. Cahaya itu memudar dan naga itu berubah menjadi kucing hitam besar. Amelia menilai dan menyadari bahwa itu masih hidup. Dia juga menemukan bahwa makhluk itu memiliki kelas pengubah bentuk, yang berarti itu bukan naga asli. Dia curiga karena naga asli tidak akan jatuh dengan mudah.
Akira menyadari bahwa dia menggunakan mata dunianya untuk mendapatkan informasi ini dari kucing tersebut. Amelia bertanya-tanya mengapa dia tidak lebih sering menggunakannya, dan Akira mengakui bahwa dia terlalu lemah untuk mengendalikannya. Akira berspekulasi bahwa dia harus meningkatkan levelnya lebih dulu sebelum bisa mendapatkan kemampuan untuk mengendalikannya. Amelia biasa always untuk menggaranya lebih sering. Bagi yang tidak bisa mengendalikannya, ia tidak bisa terus senyuman dengannya. Kucing itu sadar kembali dan mengungkapkan kekecewaannya karena dikalahkan oleh sekelompok anak-anak yang tidak memiliki pengalaman berpetualang. Akira terkejut kucing itu bisa bicara. Kucing itu mengungkapkan bahwa ia adalah hewan cerdas yang dibuat oleh Raja Iblis, bukan monster biasa yang bertindak berdasarkan insting. Akira menegur kucing itu karena berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri ketika berada dalam situasi yang rentan. Kucing itu tidak peduli dengan apa yang bisa dilakukan Akira padanya, tetapi meminta beberapa menit untuk menyampaikan pesan dari Raja Iblis kepada mereka. Raja Iblis berbicara melalui kucing itu dan memerintahkan Akira untuk pergi ke Gunung Berapi, yang merupakan tanah para iblis. Dia mengungkapkan bahwa dia akan menunggunya di kastilnya. Akira terkejut bahwa Raja Iblis benar-benar mengenalnya. Dia bertanya-tanya bagaimana Raja Iblis tahu mereka akan berada di labirin. Kucing itu mengaku tidak tahu karena pemikiran Raja Iblis berada di luar otaknya yang kecil. Dia berbaris Donte dengan lega karena telah menyelesaikan pekerjaannya. Dia menerima kematian dari tangan Akira dengan sukarela, tetapi Akira menolak untuk melakukannya. Kucing itu mengingatkan Akira bahwa semua iblis adalah musuh manusia, jadi dia tidak diharapkan untuk berbelas kasihan. Akira menjawab bahwa jika tidak peduli menunjukkan bahwa iblis bukan satu-satunya spesies yang bisa jahat. Emilia mengingatkan mereka bahwa mereka tidak bisa meninggalkan ruangan kecuali bos atau penantang dibunuh. Kucing itu bersikeras agar Akira membunuhnya, tetapi Akira menolak karena dia menyukai kucing. Dia terutama menyukai kucing hitam itu karena memiliki bulu yang halus dan dia bisa berkomunikasi, tidak seperti monster lainnya. Kucing itu mengira Akira mengejeknya dan mencoba membuatnya berhenti, tapi Akira tetap pada kata-katanya. Dia yakin ada jalan keluar lain, dan Amelia tiba-tiba mendapatkan ide. Dia menunjukkan bahwa jika dia menjadikan kucing hitam itu sebagai familiarnya, kucing itu tidak akan lagi menjadi bos labirin. Kucing itu menunjukkan bahwa itu tidak praktis karena ritual untuk perjanjian tersebut membutuhkan kontrol mana yang luar biasa. Dia meremehkan Akira karena dia tidak berpikir Akira cukup berpengalaman untuk menguasai kontrol mana seperti itu. Amelia yakin Akira bisa melakukannya karena dia sudah berhasil menipu kucing itu sekali dengan kontrol mana lingkungannya. Akira bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia gagal, dan kucing itu menjawab bahwa mereka berdua mungkin akan mati. Akira memutuskan untuk mengambil risiko, tetapi Amelia mengungkapkan kekhawatiran karena dia mungkin membuang nyawanya dengan begitu mudah. Akira berpikir di dalam membuat keputusannya. Itu mestinya keputusan Akira karena dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Akira marah karena kucing itu tidak peduli untuk tetap hidup, dan kucing itu menunjukkan bahwa dia tahu dia tidak akan berguna meskipun tetap hidup. Akira meminta prosedur ritual, dan Amelia mengarahkannya untuk memulai dengan memberi nama pada kucing itu. Akira mulai kreon namanya Resuding itu dan beramainya Night karena bulunya yang gelap dan indah. Emilia memberitahunya untuk melingkarkan tangannya pada cakar Night dan menyalurkan mananya ke dalamnya. Dia memperingatkannya untuk berhati-hati karena dia tidak akan mendapatkan kesempatan lain jika gagal. Akira meyakinkannya bahwa dia tidak akan mati. Dia expert instruksinya dan meletik senengannya di atas Night. Inazta berpoinnya terbawa ke dalam pikiran Night, dan dia mendapati dirinya dalam kesuas kurang dilanda api. Diselian Night mengamuk di kota itu dan memanggilnya untuk menghentikan amukannya. Night berbalik kepadanya dan menembakkan bola api. Akira menahan sebagian besar kerusakan, tetapi terluka di bahunya. Dia mendarat di atap di seberang Night dan bangkit kembali. Night memerintahkannya untuk menghunus pedangnya dan membunuhnya, karena tidak ada cara lain untuk keluar dari pikirannya. Night Bane Jonas Gray dan melepaskan sinar energi yang bermunculan bangunan tempat Akira berdiri. Dia kira melompat ke udara untuk menghindari jatuh bersama bangunan itu, tetapi Night memukulnya dengan cakar terbuka. Tubuh Akira di dunia nyata mencerminkan luka-lukanya. Berikan Night Furiso Inzray Utlingnya. Akira forever Bearson Starter in Night, and Night yakin dia Akira Kitsufuria. Akira as a tier when use Night. Night senil over Charles and Tosa Boyas and Bitabi Akira as Berkun Durance Ratsut dengan sengaja. Night sure dia dengan setia David Akira bersikir sebiarin untuk hendak membunuhnya setelah mendapatkan jalan keluar gratis. Akira menunjuki bahwa dia bersenada dengan sebuah Night karena dia tahu Night running yang membunuhnya. Night mengingatkannya bahwa dia adalah monster, tetapi Akira nggak peduli. Yaitu Night buat dan telah hidup seperti ini. Dia berjanji untuk menjaga dan mengawasinya agar dia tidak menghancurkan seperti yang dia lakukan dalam ingatannya. Night berubah menjadi kucing rumah dan meringkuk di pelukan Akira. Akira kembali ke dunia nyata, dan Amelia bergegas ke sisinya untuk memastikan dia baik-baik saja. Akira duduk dan menyentuh Night. Tanda di kepala Night berubah untuk menyesuaikan dengan simbol kelompok di tangan Akira.
Knight sadar kembali dan mengungkapkan antusiasmenya tentang apa yang akan terjadi di masa depan bagi mereka berdua. Sebuah lingkaran teleportasi tiba-tiba muncul, dan Knight merasa lega ide mereka berhasil. Akira ingin segera pergi, tetapi tahu Knight belum bisa bergerak, jadi dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Knight mengungkapkan bahwa lingkaran itu tidak akan hilang sampai digunakan, jadi dia meminta beberapa menit untuk beristirahat dan pulih. Amelia menyarankan mereka menggunakan waktu itu untuk saling mengenal. Knight is that scammer throwing Kirby was able to being secure padahal baru saja sulit didapat beberapa detik yang lalu. Sementara itu, pahlawan lainnya tiba di Yamato. Tsukasa, Tavern Medicare Friend tadi everyday operator diangkat serpura tentang keberadaan kota itu benar. Yuki bersemangat untuk menjelajahi kota karena dia sudah jatuh cinta padanya. Mereka mendapatkan akomodasi dan berganti pakaian bersih. Para gadis bergabung dengan para pria di meja makan, dan mereka mulai makan siang. Setelah makan siang, Tsukasa menyarankan mereka membahas kemajuan pencarian mereka. Zuzi menuju bersahabat dan mereka hampir habis, jadi mereka perlu mencari pekerjaan dengan cepat. Rintaro menyarankan mereka bisa bekerja sebagai petualang. Yasuo yakin ada guild di dekat sini tempat mereka tidak bisa mendaftar karena mereka telah melewati beberapa petualang dalam perjalanan. Tsukasa puas dengan sarannya. Kemudian mengangkat poin diskusi lain. Mereka membutuhkan informasi karena mereka tidak tahu banyak tentang dunia baru ini. Rintaro berbicara dengan skanda keuangan seseorang dan membaca beberapa yang bertujuan tentang dunia ini. Waki meragukan mereka akan menemukan buku yang menjelaskan cara kembali ke dunia sebelumnya. Tsukasa mengungkapkan bahwa peluang terbaik mereka untuk kembali ke dunia mereka adalah dengan mengalahkan Raja Iblis, seperti yang diperintahkan Raja. Kyosuke bertanya-tanya mengapa dia begitu yakin, dan Tsukasa mengungkapkan bahwa mereka bisa bernegosiasi dengan Raja dan Putri sebagai pahlawan jika mereka memenuhi kewajiban mereka. Dia menyimpulkan bahwa mereka akan berangkat mencari Raja Iblis setelah mengumpulkan cukup uang. Namun Kyosuke tidak setuju dengan rencananya. Dia berharap mereka perlu bertemu dengan Akira karena dia baru lebih kuat dari mereka semua. Kyosuke yakin Akira akan menemukan mereka dan membantu mereka mengalahkan Raja Iblis karena mereka tidak akan bisa melakukannya sendiri. Rintaro setuju dengan Kyosuke, tetapi Waki mengingatkan mereka bahwa Akira adalah tersangka utama dalam pembunuhan Komandan Saran. Kyosuke mengabaikan kecurigaannya karena mereka telah ditipu oleh kutukan sang putri. Di Victor Akira Red Stone pergi dengan mereka karena dia menjalankan rencananya sendiri bahkan ketika mereka bersama di kastil. Shiori meminta Tsukasa untuk memutuskan karena dia adalah pemimpin kelompok mereka. Dia berpikir sejenak dan setuju dengan Yuki. Tsukasa yakin Akira tidak akan bergabung dengan mereka karena dia bahkan tidak mengenalinya meskipun mereka teman sekelas sejak taman kanak-kanak. Kyosuke setuju bahwa Akira adalah penyendiri yang tidak suka kerja sama tim. Bahwa mereka harus mempercayai koordinasi mereka untuk mengalahkan Raja Iblis karena dia satu-satunya yang memiliki pedang suci yang bisa mengalahkannya. Dia tahu mereka akan menghambat Akira jika mereka memilih untuk bekerja sama dengannya, tetapi dia ingin menjadi cukup kuat untuk mewujudkannya. Dia menyimpulkan bahwa mereka akan menunggu Akira di Yamato selama masih ada monster di daerah itu yang bisa mereka gunakan untuk mengasah keterampilan mereka. Semua orang setuju dengan rencananya dan dia memerintahkan mereka untuk mulai bekerja. Bimbeli digoreng Amelia berkaitan Viper yang tradis the years sebelum dia bertemu Akira. Desti mengungkapkan bagaimana dia diusir dari tanah airnya dan berhasil melarikan diri dari pemburu elf yang ingin membunuhnya. Dia jatuh ke laut dan ditelan oleh slime besar ketika terdampar di pantai. Saat dia membuka matanya lagi, dia bertemu Akira. Knight terkejut dia ditelan oleh slime karena biasanya mereka tidak menelan elf. Dia bagian leader terdiri selamat dari pencernaan. Amelia mengungkapkan bahwa dia bersyukur kepada slime karena dia tidak akan pernah bertemu Akira jika slime itu tidak menelannya. Tanah air Amelia, Akira bersikeras dia harus kembali ke kampung halamannya dan menyelesaikan masalah dengan orang-orangnya. Devers Terminers dan Aprilia melisungkan keren bahwa dia berbilang banyak bermisalnya. Akira yakin dia bisa berdiskusi dengan saudara perempuannya, tapi dia bersikeras bahwa semuanya tidak akan berhasil. Dia mengerti alasannya karena dia punya adik perempuan seperti dia. Akira mengingat ketika dia membelikannya ponsel baru karena ponsel lamanya layarnya retak. Tridin warnanya serana dengan memilih pekerjaan tambahan dan kurang tidur hanya untuk memberinya hadiah yang tidak dia minta. Ibu mereka masuk ke dalam percakapan mereka dan mereka berdua terkejut karena seharusnya dia tidak banyak bergerak. Dia meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Ibu Sirek menjelaskan sedikit kepada Yuri bahwa Akira hanya membelikannya telepon karena dia cukup menyayanginya untuk memikirkan kesejahteraannya. Yuri mencoba bersikap tegar tetapi memutuskan untuk mengabaikan kesalahannya dan menerima hadiah itu. Akira menjelaskan bahwa adalah normal bagi keluarga untuk bertengkar, tetapi itu tidak pernah memutuskan hubungan mereka satu sama lain. Dia mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke dunianya untuk melihat keluarganya lagi, tetapi mengungkapkan bahwa dia harus membalas kematian Saran terlebih dahulu. Nafsur the variant sensor intense kesingarda menakuti Amelia. Knight Mercerati Blood Tenghi berdawang peringatkan Akira untuk mengendalikan perasaannya. Dia meminta maaf karena terbawa suasana. Akira memutuskan untuk menebusnya dengan bermain dengan Knight seperti yang dia lakukan dengan kucing liar di lingkungannya. Knight bersikeras bahwa dia tidak seperti kucing liar, tetapi Akira tidak memperhatikannya.
Dia memandurnya ke redam lembut Knight, dan Knight menegurnya karena bertindak konyol. Knight mengingatkannya bahwa jika salah satu dari mereka mati, yang lain juga akan kehilangan nyawa mereka karena perjanjian mereka. Akira sadar akan kondisi ini tetapi tidak keberatan karena dia bisa berkomunikasi dengan Knight dalam pikirannya tidak peduli seberapa jauh jarak mereka. Amelia, race wherever Knight, karena awkward is there dengannya daripada dengan dia. Setelah beristirahat, mereka berkumpul di sekitar lingkaran teleportasi. Akira bertanya kepada Knight kemana lingkaran itu mengarah, dan Knight mengakui dia tidak tahu. Dia menunjukkan bahwa hanya beberapa iblis yang bisa membuat dan mengoperasikan lingkaran sihir. Akira mencatat dalam pikirannya untuk meminta para iblis membuatkan lingkaran teleportasi pribadi setelah dia mengalahkan Raja Iblis. Amelia is the banker on Breweries pendengar lingkaran teleportasi biru yang terbuat pergera-gera was dari keringanan. Tapi, tidak beberapa orang menggerakkannya rezu hanya merespons satu pengguna. Akira tidak suka kondisi itu karena mereka tidak akan yakin dengan tujuan mereka jika mereka semua menggerakkannya pada saat yang sama. Tidak mengungkapkan bahwa dia tidak keberatan di mana dia berakhir selama dia tetap bersamanya. Akira yakin dengan jawabannya, jadi mereka semua melangkah ke dalam lingkaran. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan lingkaran itu untuk pulang, tetapi mengabaikan ide ini karena dia tidak ingin kembali dalam kondisi saat ini. Mereka dipindahkan ke benua pertama, yang merupakan tanah para elf. Akira senang dengan jarak yang mereka tempuh, tetapi Amelia mengalami serangan panik karena dia tidak ingin kembali begitu cepat. Suatu orang seperti beberapa menembaris penakar hanya dari hutan. Terasi Akira reaksi dan cukup baik untuk mendorongnya keluar dari jalur. Pemburu itu menembakkan panah lain, tetapi Akira menangkis dengan pisau lemparnya. Dia mendekat dan mengancam akan memenggal kepala pemburu itu jika dia menembakkan panah lagi. Amelia dan Knight bergegas untuk bertemu dengannya. Dia mengenali pemburu itu sebagai Liam. Dia Zerman Gondawer balas turun itu bukan lagi rumahnya karena dia tidak lagi diakui sebagai putri mereka. Dia memperingatkannya untuk tetap melarikan diri, tetapi Akira menjatuhkannya karena sudah muak dengan mulutnya yang berisik. Amelia berterima kasih padanya, tetapi dia mengungkapkan tidak ada yang perlu dia terima kasih karena mereka dikepung. Dia melihat sekeliling hutan dan melihat puluhan pemburu mengarahkan panah ke arahnya. Kilika keluar dari hutan dan bersumpah untuk membuatnya membayar atas kejahatannya. Dia tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan nyawanya seperti terakhir kali. Akira menyadari bahwa dia salah tentang keluarga karena perseteruan antara saudara perempuan itu jauh lebih serius daripada yang pernah dia bayangkan.